Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amanda Melisa dengan NPM 22112011388 akan membawakan materi mengenai tinjauan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perspektif ilmu kriminologi, yang dimana membahas studi kasus dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang berada di Kota Bandar Lampung. Next. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan, yang dimana terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selanjutnya, tinjauan pustaka, dan yang ketiga yaitu mengenai metode penelitian, mulai dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data, yang diakhiri dengan daftar pustaka. Yang pertama-tama, pada era yang lebih maju ini tentunya membawa pengaruh global yang semakin luas. Dengan adanya salah satunya kita dapat melihat pada pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang dapat memengaruhi pola kehidupan bangsa dari adanya kejahatan-kejahatan transnasional tersebut. Di samping itu, karena adanya penyalahgunaan narkotika akibat adanya pengaruh global, tentunya kita perlu melihat bagaimana penyalahgunaan narkotika ini dapat disebabkan karena apa dan bagaimana tatanan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Apakah dari tatanan dan kebiasaan hidup masyarakat tersebut dapat menjadi salah satu pengaruh atau pola penyalahgunaan narkotika. Next. Penyalahgunaan narkotika sendiri menggunakan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian apabila kita melihat kasus di Kota Bandar Lampung, terdapat beberapa pencatatan berdasarkan catatan dari Kepolisian Daerah di Provinsi Bandar Lampung pada tahun 2022 telah tercatat bahwasannya angka penyalahgunaan narkotika mencapai angka 1.516 kasus kejahatan terkait narkotika, dan di Kota Bandar Lampung sendiri menjadi daerah dengan kasus tertinggi, yaitu mencapai 219 kasus. Rumusan masalah yang saya bawa yaitu apa yang melatar belakangi terjadinya penyalahgunaan narkotika dan bagaimana sudut pandang ilmu kriminologi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, yang kemudian menjadi tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui latar belakang terjadinya penyalahgunaan narkotika dan untuk mengetahui sudut pandang dari ilmu kriminologi terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Tinjauan pustaka yang akan dibawa yang saya perincikan terkait narkotika, penyalahgunaan narkotika, dan sebab akibat dari tindakan tersebut yang dapat dilihat dari ilmu kriminologi. Next. Narkotika sendiri, sebagaimana kita ketahui, merupakan obat-obatan yang berarti sesuatu zat atau obat-obatan yang menidurkan, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis, yang menurunkan, menghilangkan, dan mengurangi rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Next. Kemudian yaitu mengenai penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan pada KBBI, penyalahgunaan merupakan proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kemudian menurut Veronica Konda, penyalahgunaan narkotika sendiri merupakan penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk ke dalam daftar hitam, di mana obat-obatan tersebut masuk ke dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Kemudian yang ketiga, mengenai ilmu kriminologi. Kriminologi sendiri berasal dari kata etimologi dan secara etimologi berasal dari kata krimen dan logos. Krimen memiliki arti kejahatan, sedangkan logos berarti pengetahuan, yang dimana ilmu kriminologi merupakan ilmu tentang kejahatan yang mempelajari sebab-sebab akan timbulnya sebuah kejahatan hingga bagaimana cara mengatasi kejahatan-kejahatan tersebut. Metode penelitian yang pertama-tama menggunakan pendekatan masalah yang dikaji dengan pendekatan yuridis normatif, melibatkan analisis terhadap teritori, asas-asas, hingga konsep hukum, yang pada pendekatan yuridis normatif ini memerlukan adanya dasar teori yang bersumber dari referensi perpustakaan hingga literatur.
Kemudian sumber jenis data yang digunakan, yang jenis hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, junto pasal Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 mengenai pemberlakuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Kemudian juga terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian bahan hukum sekundernya yaitu berasal dari literatur hukum, artikel hukum, hingga opini hukum. Dan yang ketiga yaitu bahan hukum tersier yang dimana memuat mengenai kamus dalam hukum media massa elektronik dan cetak, ensiklopedia, hingga sumber-sumber lainnya. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan yaitu berasal dari literatur hukum, artikel hukum, aturan perundang-undangan, hingga opini ahli hukum. Selanjutnya, yang keempat yaitu pengolahan data. Pertama-tama akan dilakukannya pemeriksaan data, selanjutnya dilakukan klasifikasi data atau pengelompokan data, dan yang terakhir yaitu mengenai bagaimana sistematisasi data atau penyusunan data tersebut. Kemudian diakhiri dengan metode analisis yang berisikan kesimpulan secara kualitatif yang berupa hasil penelitian dari representasi melalui keterangan pada kalimat-kalimat sederhana yang selanjutnya dapat dibahas mengenai artikel mengenai analisis yuridis pada kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan selanjutnya dapat diajukan saran. Kemudian tiba kita di daftar pustaka. Next. Dan cukup sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.